disebut dengan ukuran dispersi dispersi atau ukuran penyebaran. Nah, di sini kita ketahui apa yang disebarkan adalah data-datanya. Nah, di sini ukuran dispersi atau ukuran variasi, ya, kita matikan dulu kameranya ini supaya jangan panas kali laptopnya. Ya, oke. Kalian silahkan matikan kamera, nggak apa-apa. Ya, di sini dikatakan bahwa dispersi, variasi, penyimpangan atau penyebaran adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh penyimpangan nilai-nilai data dari nilai pusatnya, atau ukuran yang menyatakan berapa banyak nilai data yang berbeda dengan nilai pusatnya. Ukuran dispersi pada dasarnya adalah pelengkap dari ukuran nilai pusat yang menggambarkan sekumpulan data. Nah, kita lihat ya. Jenis-jenis ukuran dispersi. Yang pertama itu adalah jangkauan atau range. Jangkauan atau ukuran jarak adalah selisih nilai terbesar dan nilai terkecil data. Nah, di sini kita lihat contohnya. Tentukan jangkauan atau range data. Ini 1, 4, 7, 8, 9, 10, 9, 11. Tentunya terbesar adalah 11, terkecil adalah 1. Kurangkan saja dapatlah 10. Inilah dia jangkauan. Itu kalau untuk data tunggal. Kalau data berkelompok, jadi ada caranya, yaitu menggunakan titik atau nilai tengah dan menggunakan tepi kelas. Nomor 1, jangkauan adalah selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Kedua, jangkauan adalah selisih tepi atas kelas tertinggi dan tepi bawah kelas terendah. Perhatikan di sini ada titik tengah. Di sini ada tepi atas, ya, tepi atas. Kita lihat contohnya. Ada data berkelompok pengukuran tinggi badan 50 mahasiswa. Yang paling rendah 140 cm, yang paling tinggi 174. Antara 140 ke 144 ada 2 orang. 145 ke 149 ada 4 orang. 150 sampai ke 154 10 orang. Dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini kita disuruh mencari titik tengahnya katanya tadi kan. Nah, titik tengah dari tabel ini kita lihat supaya kita, kenapa bunyi-bunyi saja ini? Ya, udah bunyi-bunyi saja. Apalagi nih? Nah, udah masuk nih semua. Oke, kita lihat lagi. Ini kita coba view, kita bagi layarnya supaya dampak semuanya. Nah, di sini kita lihat untuk kelas yang ini titik tengahnya adalah 142. Yang ini titik tengah kelas tertinggi ini adalah 172. Antara 170 ke 174 titik tengahnya 172.
Ini tadi 142. Nah, batas bawah. Jadi ini terendah, ini tertinggi. Batas bawah kelas terendah, ini berarti batas bawahnya yang di bawah dari sini sedikit. Berarti dia adalah 139,5. Nah, ya, itulah dia. Batas atas kelas tertinggi berarti di sini. Lewat sedikit dari situ. Berarti 174,5. Nah, jangkauan. Tadi katanya jangkauan kelas tertinggi, jangkauan kelas terendah. Tertinggi di sini titik tengahnya adalah 172. Terendah adalah 142. Nah, ya. Apalagi ini? Ya, oke. Kita lihat di sini. Nah, jangkauan tadi ini 172 ini adalah titik tengah kelas tertinggi, di sini letaknya. 142 titik tengah terendah, di sini letaknya. Kita kurangkan 172 dikurang 142 sama dengan 30. Nah, kalau itu tadi yang ini range atau jangkauan berdasarkan BDSRK, berdasarkan dari titik tengah kelas. Nah, yang kedua ada 174,5 dikurangi dengan 139,5, dapatlah dia 35. Nah, ini berdasarkan atas dari range atau jangkauan BRD SRK berdasarkan tepi kelas, baik itu tepi kelas atas maupun tepi kelas bawah. Kalau yang tadi ini berdasarkan titik tengah kelas, ini tepi kelas, karena tadi ada dua cara dikatakannya untuk mengerjakan ini. Ya. Nah, kita lihat. Ini tadi katanya kan ada dua cara. Satu, jangkauan melalui titik tengah. Kedua, melalui tepi kelas, tetapi tetap yang tertinggi kurang yang terendah. Nah, kita lihat lagi. Jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Nah, ini saya hapus dulu nih. Sangat mengganggu ya seperti ini ya. Udah dibikin jam 1.25, jam yang lain yang masuk. Oke. Jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi antar kuartil. Jadi kalau antar kuartil Q3 dikurangi Q1 berarti kuartil ketiga dikurangi kuartil ke-1. Minggu lalu sudah kita kerjakan bagaimana mencari kuartil. Sekarang kita lihat. Berarti jangkauan antar kuartil JK Q3 kurang Q1. Nah, kalau jangkauan semi antar kuartil atau simpangan kuartil adalah setengah dari kuartil atas Q3 dan kuartil bawah Q1. Dia menjadi, nah, semi kuartil setengah kali Q1 Q3 dikurangi Q1. Nah,
kita lihat contoh. A. Tentukan jangkauan antar kuartil dan jangkauan semi interkuartil dari data berikut. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Kuartil 1 adalah 4. Dari mana datangnya itu? Kemarin sudah diajarkan, tinggal kau ingat-ingat saja. Q3 adalah 12. Jangkauan antar kuartil adalah Q3 dikurangi Q1. 12 kurang 4, 8. Jangkauan interkuartil. Nah, perhatikan ya. Ingat ini baik-baik. JK sama dengan antar. QD sama dengan inter. Nah, ya. Antar kuartil, interkuartil. Kau ingat itu. Kalau inter berarti tambahkan setengah. Nah, kalau antar tak ada setengah. Ingat saja itu. Nah, kita lanjut lagi ya. Berarti setengah kali 12 kurang 4 sama dengan 4. Nah, itu kalau tadi ini contoh soal data yang bagaimana? Data tunggal. Nah, kalau data tunggal pula gampang. Nah, bagaimana kalau datanya data kelompok seperti ini? Sama masih soal mahasiswa yang kemarin itu ini. Nilai 30 ke 39 ada 2. Tertinggi 90 sampai 99 ada 12 orang. Di total semuanya adalah 80. Bagaimana mencari antar dan inter kuartilnya? Nah, kita lihat. Untuk mencari pertama tentunya kita cari. Ini pun udah diajarkan kemarin. Mencari Q1 kalau data kelompok. Ya, udah dikasih tahu kemarin itu. Nah, jadi dapatlah Q1-nya 66,64. Nah, kalau kalian lupa, nah, kalian buka di Sipadi itu ada saya bikin videonya minggu lalu itu ya. Tetap saya videokan supaya kalian mudah. Kalau lupa tinggal klik bisa menontonnya lagi. Ya, jangan kalian lihat suara saya jelek ya. Nah, Q3 dia sudah dapat. Nah, dapatlah dia 85,5. Jangkauan antar berarti terbesar di Q3 kurang Q1. 85 kurang 5,5. Bah, ini salah ini ya. Masa 85,5 jawabnya sama. Nah, coba kita lihat, kita buka kalkulator supaya gak mana yang betul jawabnya. Kalkulator. Nah, ini kita buka kalkulator. Nah, yang standar saja 85,5 dikurangi dengan 66,64 dapatlah dia salah 85,5 dikurangi 66,64 sama dengan 18,86. Nah, ya. 18 kita ketik di sini, kita edit ini yang salah ini. Ya, kita edit di sini. Nah, ini edit edit teks atau kita ketik saja. Nah, kita tambahkan di sini tadi adalah 18, edit teks 18,86. Nah, itulah yang betulnya. Nah,
Itu tadi antar kuartil. Sekarang kita lihat interkuartil, setengahnya. Berarti kita ambillah di kalkulator. Ini bagikan dengan 2. Dapatlah dia 9,43. Nah, ya sudah dapat nih, yang ini betul, tidak masalah. Nah, ini betul, inilah yang betul, ini salah. Nanti kalian download ya, ada materinya ini di Sipadi, tinggal kalian lihat. Saya hanya menerangkan saja nih ini. Nah, jangkauan antar kuartil dapat digunakan untuk menemukan adanya data pencilan atau data yang ada di dalam pagar dan di luar pagar, ya. Ini dapat terjadi karena ada kesalahan pencatatan, salah ukur, dan lain-lain. Jadi ini kadang disebut juga kalau dalam buku-buku lain outlier. Nah, data yang berada di luar ataupun di dalam jangkauan. Nah, ini outlier kalau dalam aplikasi sehari-hari, umpamanya kalian punya toko, kalian suruh orang menjaganya. Nah, bisa kalian setelah sebulan, nah kalian lihat penjualan, bisa kalian lihat apakah dia menipu atau tidak. Karena datanya bisa menyimpang. Nah, kita lihat kasus penyimpangannya, kita lihat di sini ada L sama dengan setengah kali jangkauan antar kuartil, ya. PD pagar dalam berarti di dalam. Q1 dikurangi L. PL berarti Q3 ditambah L. Nah, ini dia keterangannya. L itu satu langkah, PD pagar dalam, pagar luar. Apa itu? Kalau ada buku mengatakan batas bawah, batas dalam, batas luar, sama saja itu. Nah, contoh, selidiki apakah terdapat pencilan atau outlier atau maling. Nah, kita bilanglah bahasa sehari-harinya, atau penipuan dari data di bawah ini. Datanya masih data tunggal 1533 sampai 97. Kebetulan datanya ini udah disusun dari terkecil ke terbesar, ya. Jadi sudah gampang, kita udah tersusun dia. Nah, kita lihat apakah data ini sudah sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan biasanya. Ingat, statistik itu selalu berdasarkan sejarah. Tidak bisa orang menghitung kalau tidak ada biasanya seperti apa. Kita lihat ya. Di sini Q1 kuartil pertamanya adalah Limpul. Ini dia Q1. Q1. Baru Q3 adalah 68. Nah, ini dia. Di sini kita lihat 68. Inilah letak dari kuartil ketiga. Nah, maka jangkauan antar kuartilnya adalah 68 dikurang 50. Sama dengan berapa itu? Kita lihat dia menjadi 18. Nah, baru kita lihat L-nya atau langkahnya. Setengah kali 18 dapat 27. Bagian dalam Q1 dikurangi dengan L langkahnya. Limpul kurang 27 dapat 23. Bagian luar 68 Q3 ini ditambah 27 sama dengan 95. Maka kita lihat data nilai 19. Coba ya kita lihat. Ini, nah kita view, kita split dulu screennya supaya kita tahu
Mana yang data menipu? Nah, tadi udah kita ketahui berarti datanya antara 23 sampai 95. Inilah batas data yang kita katakan yang bagus atau yang jujur, tak maling dia. Nah, berarti yang di luar ini, di luar 23 dan 95 berarti yang ini ceret. Nah, ini ceret. Inilah berarti ada penipuan. Nah, ya kan? Yaitu 15 dan 97. Nah, berarti kalau lewat dari batas dalam dan batas luar, itulah yang namanya kalau di dalam buku lain ada istilah outlier atau data yang menyimpang. Nah, ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, sekarang deviasi rata-rata atau standar deviasi, ya. Untuk data tunggal ini rumusnya C per N kali sigma X kurang X bar, X rata-rata. Kalau ada tanda pagar kayak gini, berarti ini artinya nilai absolut. Apa itu nilai absolut? Nilai yang tidak mengenal negatif, mengenal tanda negatif, ya. Jadi semua nilai yang diabsolutkan menjadi positif. Nah, kalau ada tanda pagar ini ya, kurung yang lurus-lurus. Nah, sama dengan sigma X kurang X bar absolut dibagi dengan N. Nah, inilah dia. Nah, deviasi rata-ratanya. Oke, sekarang kita hapus dulu split layar ini. Nah, udah. Nah, soal di sini. Tentukan deviasi rata-rata dari 2, 3, 6, 8, 11. Nah, di sini tentunya kita lihat ya. Rata-rata X bar. Ingat semua yang ada bar ini dibaca bar. Umpamanya ini A. Kalau A ada garis di atasnya dibaca bar. A bar. Kalau C, C bar. Nah, itu artinya apa? Berarti dia rata-rata. Kau tambahkanlah ini semua. Baru berapa dia? 5. Kenapa 5? Kau hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 angkanya. Dapatlah 6. Udah dapat kita X barnya di mana? Kurangkanlah satu-satu. X ya, ini kalau begini nilai absolut XI dikurangi dengan X bar absolut, ya, itu berarti I berarti dari awal sampai ke akhirnya. Nah, dari awal kita lihat tadi angka yang di awalnya adalah 2. 2 kurang 6 X bar apa absolut. 3 kurang 6 absolut. 6 kurang 6 absolut. Nah, 8 kurang 6 absolut. Berarti hasilnya walaupun 2 kurang 6, ini hasilnya kan negatif 4. Karena dia ada pagar berarti dia diabsolutkan. Berarti dia selalu positif. Tinggal kita tambahkan satu-satu. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini. Nah, dapatlah dia 14. Nah, sigma XI kurang X bar absolut dibagi dengan N-nya. Berarti dapatlah 14 bagi 5, 2,8. Nah, ini tadi deviasi rata-rata. Mean deviation for ungroup data.
atau untuk data tunggal, data tidak berkelompok. Now we are going to count the mean deviation for group data, yaitu deviasi rata-rata untuk berkelompok. Nah, kita lihat di sini rumusnya sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Yaitu karena ini data kelompok samanya, tetapi ada ditambahkan F, yaitu frekuensi. Nah, kita lihat. Inilah dia datanya. Temperatur selama sebulan. Interval temperaturnya berdasarkan derajat Fahrenheit. Ya, F dia. Kalau C Celsius, kalau K Kelvin. Ada 3 temperatur pengukurnya ya. Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Nah, negatif 50 sampai negatif 45,1. 45 sampai 40 semuanya negatif ya. Nah, inilah dia temperaturnya. Frekuensi berapa hari suhunya? 40. Ini siapa lagi, ada baru masuk jam segini. Franciscus Huta Barat. Waduh. Ya. Kita lihat di sini 4, 10, 15, 11, 10. Berarti selama kenapa jadi 50? Sebulan tuh harusnya ini 30. Gak mungkin 50. Coba ya, temperatur selama sebulan. Oh iya, ini 4 hari tambah 10, 14. Iya, oh iya, oke ya. Selama sebulan harusnya 30 hari. Emanglah buku ini buku gratisan ya, buku dari download. Ada-ada saja. Ya, tapi tak apa-apalah kalau memang mungkin dia maksud dia bukan sebulan ini ya. Berarti kalau 50 hari berarti selama, tulis saja di sini. Kita ketik aja, kita edit sendiri ya. Kita edit type add text selama 50 hari. Nah, itu aja. Daripada capek kita mengapakannya ini kan. Nah, di sini kita lihat inilah harinya. Rata-ratanya. Nah, ya kan, di sini dia. Dari mana ini rata-ratanya? Yaitu di sini bukan rata-rata, ini titik tengah ya. Titik tengah dari 50 sampai negatif 45,1. Berarti titik tengahnya kita coba kita ambil kalkulator ya, supaya sama-sama kita gampang mengerti. Macam mana kalkulator ini? Ya kita geser dulu ini supaya dia enak. Negatif 50 ya, dikurang negatif 45,1 sama dengan dibagi 2 sama dengan 47,55. Berarti sama ini dengan yang ini. Ini berarti titik tengahnya. Nah, yang ini coba kita lihat. Jadi caranya seperti itu. Nah, kita ulang lagi yang ini, khusus yang ini. Negatif 45. Kita kurang negatif 45 dikurang negatif lagi 40,1 sama dengan dibagi 2 sama dengan, nah kita lihat 42,55 negatif sama
Nah, udah tau lah ya kalian cara mencarinya itu. Nah, sekarang ada yang ketiga harus dicari adalah frekuensi dikali titik tengahnya. Berarti kita lihat di sini yang ini dikali dengan yang ini. Coba kita kalikan dengan kalkulator. 4 kali negatif 47,55 sama dengan 4 kali 47. Kok seperti ini? Coba kita ulang dulu. 4 kali 47,55. Nah, ya ini dia. Nah, tentunya dia negatif karena negatif kali positif, ya ini positif. Ini negatif, tentu hasilnya negatif 190,2. Nah, selanjutnya di kolom ketiga ini, keempat ya, masukkan X dikurang X barnya. Berarti 11,3. Nah, ini X-nya ini dikurang X bar. X barnya, tunggu ya, kita lihat dulu di bawah ini. X barnya 11,3. Ini datangnya dari 47,55 dikurang dengan rata-ratanya. Rata-rata 11,3. Rata-ratanya coba kita lihat dulu di sini tadi. Rata-rata kalau kelompok berarti rata-ratanya min 11,3. Coba ya. Ini berarti 47 kurang 47,55 dikurang 11,3. Berarti rata-ratanya 36,25. Coba ya, 36,25. Kalau yang ini 42,55 dikurang 36,25 sama dengan, ya berarti, nah nilai, ya berarti ini kan belum tahu kita berapa nilai rata-ratanya. Nah, kemarin sudah diajarkan, silahkan kalian cari. Cuman karena ini contoh soal, cukup kita kurangkan saja. Yang ini dikurang dengan hasilnya. Dapatlah dia rata-ratanya sama dengan ya 36,25. Nah, berarti semua ini, yang ini kurang dengan ini dapatnya ini. Yang ini kurang dengan ini dapatnya ini. Ini kurang ini dapatnya ini. Ini kurang ini dapatnya ini. Nah, langkah terakhir adalah menghitung frekuensi kali yang ini. Frekuensinya ini 4 kali 11,3, 45,2. 10 kali 6,3 dapat 63 dan seterusnya. Yang paling penting diketahui adalah berapa ini F dikali XI, terus yang F dikali absolut X kurang X bar. Nah, ya, dapat kita angka-angka itu supaya bisa kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini tadi, ini mencari X barnya ya. XI dibagi N. Nah, FI kali XI. Nah, FI dikali XI
dibagi N. Nah, ini dia. Yang ini dibagi dengan 50. Dapatlah negatif 36,25. Nah, masuk dia. Rata-rata deviasi atau mean deviationnya. Nah, ini sigma F. Sigma F itu berarti ini. Atau kita view-nya dulu ya. Horizontally split. Nah, supaya kelihatan. Nah, di sini sigma F berarti kita ambil yang ini 50. Baru absolute X kurang X bar. Nah, sebetulnya ini pun udah ada ini ya. Kalau sigmanya berarti yang bawah ini aja ambil langsung dibagi dengan N. N itu ini. Nah, ya kan? Bagikan dia dapat 5,108. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, sekarang masuk ke varian. Varian adalah nilai tengah kuadrat simpangan. Dari nilai tengah atau simpangan rata-rata kuadrat, untuk sampel biariannya disimpulkan dengan S kuadrat, untuk populasi disimbolkan dengan, kok sigma pula, salah ini ya, ini bukan sigma, huruf kayak gini itu dibaca rho. Nah, bukan sigma itu. Sigma itu kayak gini. Nah, sigma itu kayak gini. Dia. Ini kan bukan. Nah, jadi untuk sampel besar dia N lebih besar dari 30, X dikurang X bar kuadrat, sigmanya dibagi N. Untuk sampel kecil, X dikurang X bar kuadrat dibagi N kurang 1. Nah, syaratnya apa? Yang dikatakan kecil kalau sampelnya lebih kecil sama dengan 30, berarti 1 sampai 30. Ini dikatakan kecil. Kalau besar berarti N lebih besar, berarti 31 sampai infinity, sampai tidak terhingga ya. Nah, ada varian data 2, 3, 6, 8, 11. Ada 5 N-nya berarti. Nah, inilah dia kalau kita buat menjadi tabel distribusinya. X2, X dikurang X bar. Nah, rata-ratanya kan ini. Kita tambah dulu semua, bagi 5 dapat 6. 2 kurang 6 negatif 4. 3 kurang 6 negatif 3. 6 kurang negatif kurang 6 0. 8 kurang 6 2 dan seterusnya. Baru hasil yang ini dikuadratkan. Negatif 4 kuadrat 16, negatif 3 kuadrat 9, dan seterusnya kita total ke bawah. Baru X kuadrat, negatif 4 kuadrat X kuadrat ya. Kok negatif 4 dikuadratkan 4? Bah, coba ya, ini teung betul buku ini. X, 2 ya, 2 salah saya, ini yang dilihat X yang ini. 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 6 kuadrat 36, dapatlah di total ke bawah 234. Nah, karena dia di total sampelnya adalah 30, maka ini termasuk kategori sampel kecil. Berarti N-nya dikurang 1, hanya itu saja bedanya. Kalau sampel besar tidak ada dikurang 1, bagi N saja. Maka dapatlah dia 13,5, yaitu varian data tunggal yang ini. Nah, datanya data sampel kecil.
Bagaimana mencari data berkelompok? Sama kayak tadi, ya. Kalau kecil dia lebih kecil sama dengan 30, N kurang satu, sama juga kayak tadi kalau data kelompok ditambahkan F frekuensi. Nah, inilah datanya. Maka penyelesaiannya seperti berikut. Pertama, ini diameternya. Data kelompok ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kelasnya. Inilah frekuensinya. Nah, inilah X-nya. X ini dari mana? Titik tengah. Antara 65 ke 67 di tengahnya ada 66. Antara 68 ke 70 ada 69. Itulah dia. Baru X dikurang X bar ya. X dikurang X bar. X-nya ini. Ini diambillah rata-ratanya. Rata-ratanya ya. Kita lihat X bar itu kan rata-rata. Inilah sama kayak yang di atas tadi. Mana tadi? Nah, ini dia. Kalau data tunggal ini gampang dia ditambahkan. Kalau data kelompok, nah F dikali XI dibagi N. Nah, kita lihat. Di sini F dikali ini dibagi N-nya 40. Coba kita ambil kalkulator. Kita lihat 2 kali 6 sama dengan 1 dibagi dengan 40 sama dengan 3,3 di sini. Oh ya, 3,3 berarti. Nah, kita lihat X dikurang X-nya ini, X barnya 7, berarti coba kita lihat ya. 6 dikurang kurang 7,425 sama dengan 58,575. Nah, inilah rata-ratanya 58,575. Coba ya kita lihat. Berarti 69 untuk mencari yang ini. Yang ini sekarang kita cari ya. 69 dikurang kurang 58,575. Kebanyakan. Kenapa di sini 4? Nanti kalian carilah itu macam mana mencarinya, lupa aku nih ya. Oke, baru selanjutnya X kurang X bar kuadrat, baru dikuadratkan dapatlah totalnya. Nah, ini masukkan kemari, baru bagikan N-nya. Nah, udah dapat dia. Nah, sudah dapatlah 11,694. Sekarang simpangan baku atau standar deviasi. Standar deviasi adalah akar tengah kuadrat dari simpangan nilai tengah atau akar simpangan rata-rata kuadrat. Berarti akar dari varian ya. Nah, kita lihat di sini. Standar STD deviasi sama dengan akar dari varian. Nah, ya, akar dari varian. Varian itu yang mana? Yang kita hitung baru ini. Inilah varian. Nah, ya. Simpangan baku tunggal. Inilah rumusnya. Untuk sampel besar, berarti lebih besar dari 30. Simpangan sampel kecil, lebih kecil sama dengan 30. Nah, ini soalnya dihitunglah dia
Itu kalau data tunggal, data berkelompok, ini ada bedanya selalu ada sigma F, ada akar ya. Nah, contoh soal ini. Nah, inilah dia sama kayak tadi itu ini. Nah, yang terakhir di sini ada namanya koefisien variasi. Koefisien variasi ialah membandingkan dispersi atau variasi dari beberapa kumpulan data. Digunakan dispersi relatif, yaitu perbandingan antara dispersi absolut dan rata-ratanya. Berarti dispersi relatif dispersi absolut dibagi dengan rata-ratanya. Koefisien variasi ialah S varian dibagi dengan X bar rata-ratanya, simpangan baku ya dengan rata-ratanya. Nah, kita lihat di sini. Ada di sini S-nya 57,9, rata-ratanya segini. Berarti simpangan baku koefisien rata-rata sama dengan S dibagi X bar kali 100%. Koefisien variannya. Maka 5799 kali 100 dapat sekian ya. Nah, terus gini ada lagi. Sekarang skewness. Skewness dan kemencengan dan kecondongan. Nah, di sini ada sering ini kalau di bahasa Indonesia kan apa satu lagi nih. Ini bahasa Inggris. Ini dia nih. Ini ada ini. Skewness. Kemencengan atau kecondongan atau ketidaksimetrisan atau tidak lurus. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada ke kiri, maka disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, memiliki ekor ke kiri lebih panjang, maka disebut menceng ke kiri atau menceng negatif. Nah, kayak gini. Jangan kalian pusing kalau ada garis ditarik titik tengahnya. Kalau ke kiri dia, ini selalu negatif. Kalau dia ke kanan, ini selalu positif. Inilah titik tengahnya kan. Nah, kalau dia lebih miring kemari, negatif dia. Nah, ini contohnya. Nah, inilah kurvanya. Sap, ini tengahnya. Ini dia yang diambil rata-ratanya. Lebih panjang ini kemari. Maka dia disebut negatif, ya kan, ke kiri, ke kanan positif. MO ini artinya modus, ME median, ke kanan ya. Nah, kalau gambar A menceng ke kiri, kalau gambar B menceng ke kanan. Nah, koefisien kemencengan atau person. Nah, person ya, X bar dikurang modus MO-nya bagi dengan S simpangan bakunya. Ya, jadi koefisien kemencengan. Nah, ada syarat katanya. Koefisien kemencengan person kalau dia lebih sama dengan 0 berarti bentuknya simetris. Macam mana simetris? Kalau dia digambar garis tengah antara kiri dan kanan, nah ini sama besar. Tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar di kiri. Kalau koefisien kemencengan person lebih besar dari 0, maka terkonsentrasi di sebelah kanan. Berarti dia gambarnya kayak gini, lebih panjang ke kanan, di kirinya kecil saja. Nah, ya. Nah, kalau lebih kecil dari 0 berarti lebih menceng ke kiri. Kirinya lebih panjang. Sap. Nah, baru dia kayak gini. Ya. Sebelah kiri. Nah, contoh soalnya, ini ada contoh kelas frekuensi debit sungai. Nah, masukkan dia di tabel distribusi. Nah, dapatlah tinggal kemasukkan ke dalam rumus.
Setelah itu kita ambil dia, hitung median. Kenapa kita hitung median? Baru hitung modus. Udah pernah kita pelajarin ini ya kan? Nah, menghitung median dan modus karena di gambar, perhatikan. Kalau ke kiri ini ada garis modus. Modus itu kan yang paling sering muncul. Kalau ke kanan dia median. Median itu adalah titik tengah. Nah, ya. Maka dihitunglah median dan modusnya. Ya, ini nanti kalau apa kalian cari di Google, kalau nggak ngerti rumus ini silahkan. Baru dihitung koefisien variansinya, koefisien variannya. Baru masuklah kemari. Nah, ya. Baru gambar kurvanya, inilah dia. Nah, satu lagi ada keruncingan atau kurtosis. Ada 3 macam. Satu, leptokurtik, platikurtik, mesokurtik. Ya. Kok lari nih. Platikurtik, leptokurtik, mesokurtik. Platikurtik puncak relatif tinggi. Leptokurtik plat, datar. Meso, tidak tinggi atau dan tidak mendatar. Nah, itulah dia kurtosis. Tadi skewness. Nah, ini gambarnya. Lepto paling tinggi, meso baru yang datar, plati. Keruncingan kurvanya. Koefisien keruncingan. Nah, ada syaratnya. Lebih kecil dari 3, maka plati. Lebih besar dari 3, meso. Ya, meso kurtik. Salah, leptokurtik. Leptokurtik lebih besar dari 3. Kalau sama dengan 3, mesokurtik. Nah, untuk data tunggal seperti ini. Nah, data kelompok nanti ada seperti ini. Ya, tinggal kalian coba kerjakanlah. Nah, ini gambar dia. Nah, kerjakan dulu latihannya ini nanti ya. Silahkan kerjakan. Nah, nanti materi ini bisa kalian lihat di Sipadi. Barangkali kita tutup dulu yang ini ya. Kita stop presenting. Nah, udah. Nah, macam mana? Kalau tak paham zaman sekarang ini tinggal bisa kalian buka Google, kalian apa ya. Silahkan ambil materinya di Sipadi. Nah, tinggal nanti saya matikan dulu rekaman ini.